Assalamualaikum, welcome back to Landewang Channel. Jadi tuh sebenarnya gue udah lama banget pengen bikin video ini, tapi ya karena kesibukan gue dan akhirnya baru kesampaian sekarang. Karena banyak banget komentar dari TikTok yang nanya bagaimana cara masuk Yamaha, bagaimana apply-nya, ada lowongan nggak. Jadi pada saat itu kalau terkait lowongan, pada saat gue kerja di Yamaha itu penerimaan itu ada terus ya, gue lihat setiap gue naik jemputan itu di gedungnya training center Yamaha itu setiap setiap pagi itu ada yang tes itu. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kalau kalian klik video ini berarti kalian sedang mencari kerja atau juga bisa baru lulus dengan ngelamar kerja atau juga kalian mendapatkan panggilan dari PT Yamaha, guys. Jadi kalian tepat sekali berada di video ini karena gue akan bahas semua pengalaman gue bisa masuk di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. So guys, mungkin video ini cukup panjang, jadi kalian bisa siapin dulu nih cemilan atau makanan biar kalian nontonnya nggak bosen. Dan kalau videonya kepanjangan, nanti gue bakal bikin part per part karena pada saat proses editing nanti rendernya itu cukup lama. Jadi kalau panjang lebih dari 10 menit, kemungkinan gue akan bikin videonya dibagi-bagi. So guys, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah kalian harus daftar dulu di website Yamaha. Sebenarnya masuk Yamaha ini bisa melalui website ataupun BKK. Coba kalian yang nonton video ini yang lewat BKK komen BKK mana aja nih. Kalau berdasarkan pengalaman gua masuk Yamaha itu lewat websitenya Yamaha. Jadi kalian bisa klik websitenya, nanti gua taruh di link, kalian tinggal buka. Nah, nanti kalian tinggal isi formulir pendaftarannya. Ketika semuanya sudah selesai, sudah diisi, pastikan lagi kalian cek bahwa data yang kalian kirim itu benar. Kalau kalian daftar lewat website, itu kalian mendapatkan panggilan dari email kalian. Jadi pastikan email yang kalian daftarin di website Yamaha itu pada saat registrasi itu email yang aktif dan kalian harus cek setiap hari agar pesannya dapat terbaca. Ini adalah contoh panggilan dari Yamaha, nanti gue taruh sini. Dan pada saat itu gue mengisi formulir itu sampai 3 kali guys. Jadi pada saat itu gue ngisi di sebulan tuh gue isi 1 kali. Tapi tidak menutup kemungkinan ngisi sekali juga banyak yang dipanggil. Karena menurut temen-temen yang gue tanya pada saat kita kerja bareng, itu dia pada ngisi sekali doang dipanggil. Kalau gue karena emang ambis banget nih pengen kerja, jadi gue isi setiap sebulan sekali tuh gue isi. Jadi gue ngisi itu bulan November, Desember, Januari, dan alhamdulillah di bulan Februari gue mendapatkan panggilan nih kayak gini. Kalau kalian dapat panggilan langsung di PT-nya, bukan di tempat-tempat selain dari PT Yamaha guys. Tahap selanjutnya ketika kalian sudah registrasi, kalian akan mendapatkan panggilan. Biasanya itu waktu pengalaman gue itu panggilan tes, psikotes, dan interview. Nah, untuk tahapan psikotes ini menurut gue sangat gampang, sangat mudah lah. Pokoknya kalau kalian nggak bolos nih sekolahnya, pasti kalian bisa jawab cepet soal-soal yang diberikan dari panitia penerimaan PT Yamaha ini, guys. Tapi di video kali ini gue nggak membagikan soal-soal terkait psikotes di Yamaha, tapi gue kasih kalian referensi channel YouTube yang membahas tes psikotes PT Yamaha. Karena pada saat itu gue juga menonton dari channel tersebut. Dan pada saat tes ternyata soalnya sama guys. Jadi gue ngerjain tuh bener-bener gampang. Cuman ya nggak susah-susah amat lah. Paling susah tuh di Kreplin. Agak puyeng di Kreplin itu karena emang cepet. Jadi tuh tahapan psikotes yang pertama nih. Berdasarkan pengalaman gue, yang pertama ini kalian akan diuji dengan perkalian. Yang kedua, kalian akan diuji dengan soal cerita. Dan yang ketiga, kalian akan diuji dengan Kreplin. Kalian akan diuji dengan Kreplin. Keempat, kalian akan diuji dengan tes mata, guys. Jadi buat kalian yang matanya minus nih, sayang sekali. Kalau minusnya minus sedikit itu ya mungkin masih bisa lah kalian melihat dari jarak jauh sekitar 5 meter sampai 10 meter lah. Kayaknya sih 5 meter sih. Soalnya jaraknya lumayan deket.
Jadi di setiap tesnya itu pengumuman guys. Jadi waktu gua di tes perkalian nih, yang gak lolos keluar. Di tes soal cerita yang gak lolos keluar. Di tes Kreplin yang nggak bisa keluar, sampai di tes mata juga yang nggak bisa dia out guys. Jadi semakin kesini semakin terkikis guys peserta-peserta yang ikut tes gitu. Oke, kita masuk ke tahap interview. Tahap interview ini sangat mudah, sangat gampang. Kalian nggak usah panik, nggak usah tegang, karena pada saat interview ini kita rame-rame bro, nggak sendiri-sendiri, face to face, nggak, karena kita rame-rame. Jadi kalian nggak usah panik dan nggak usah tegang pastinya. Dan kalian harus siapin berkas-berkas yang diminta oleh pihak perusahaan. Jangan sampai ada berkas yang belum, seperti SIM, NPWP, KTP, dan ijazah. Itu yang sangat penting guys. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan HRD itu juga sangat mudah, sangat gampang. Pokoknya kalian jawab sejujurnya aja. Itu pokoknya interview itu pada saat itu pengalaman gue diterima semua. Pokoknya tips dari gue pada saat menjawab pertanyaan interview itu jangan bohong. Karena kenapa? Pada saat jawab pertanyaan, kita bakal ditanya lebih dalam lagi sama HRD. Gitu. Kalau jawaban kita nggak sesuai, mungkin ya jadi masalah buat kita. Jadi pertanyaan interview ini nggak usah dipikirin, nggak usah belajar lah menurut gue. Ini gampang banget. Dan kalau udah masuk ke interview, 90% kalian lolos ke tahap berikutnya. Karena nggak usah dipikirin, sangat mudah pertanyaannya. Nggak usah belajar yang nonton kayak kelebihan, kekurangan, itu nggak ditanya sama sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini nanti kalian dicek semuanya, dari mulai cek darah, cek urin, terus di rongsen juga dadanya, di rapid juga. Nah, tips dari gua pada saat kalian tes kesehatan, usahakan kalian tidak main ataupun keluyuran. Karena menurut gua di tes kesehatan ini yang paling penting adalah pada saat kalian tes rapid test itu atau tes antigen itu hasilnya tidak positif. Itu menurut gue yang paling penting. Jadi jangan sampai hasil tes dari COVID-19 atau tes antigen itu kalian hasilnya positif. Kalau kalian hasilnya positif, udah pasti kalian gagal dan nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan LDK. Nah, LDK ini adalah tahapan terakhir dari semua rangkaian tes yang ada di Yamaha. Jadi di LDK itu, kalau di OSIS mungkin dulu LDK itu namanya kalau nggak salah latihan dasar kepemimpinan ya. Pokoknya LDK ini nanti kalian ini dites kayak kedisiplinannya, terus dites fisiknya juga sama TNI. Nanti yang ngetes itu TNI. Jadi tips dari gue pada saat LDK ini, kalian harus ngikutin instruksi-instruksi dari pelatih. Jadi nanti pelatihnya itu TNI, LDK itu pelatihnya TNI, dan kalian harus ngikutin instruksi-instruksi dari TNI tersebut. Kayak misalnya contohnya nanti kalian disuruh bawa susu, disuruh bawa pokari, disuruh bawa minum, itu kalian jangan sampai ada yang ketinggalan guys. Karena kalau kalian ngeyel sekali, dua kali, wah ketiga kali, kalian langsung disuruh pulang dan gagal. Karena pada saat pengalaman gue, ada beberapa peserta yang disuruh pulang sama TNI karena dia nggak bawa peralatan yang disuruh sama TNI guys. Jadi LDK itu biasanya 2 hari, hari pertama dan hari kedua, dan hari kedua itu biasanya lari. Jadi tips dari gue adalah kalian persiapkan fisik dari sekarang. Lari, push up, sit up itu adalah salah satu tes yang ada di LDK. Jadi selain itu tipsnya itu menurut gue yang penting itu harus sampai, karena banyak juga yang larinya pelan-pelan tapi dia tetap lolos karena dia sampai ke garis finishnya gitu. Jadi nanti larinya 7 keliling, makanya kalian harus persiapan fisik dari sekarang. Karena sayang kan udah di tes terakhir, udah perjalanan yang panjang, makan waktu, makan biaya, di tes terakhir harusnya masuk, gagal. Itu adalah tahapan tes terakhir, yaitu LDK. Nah, selanjutnya setelah LDK kalian dinyatakan lulus, nah untuk kesononya gue yakin semuanya lulus semua guys, karena kesono tinggal ada
training sama OKB. OKB itu orientasi karyawan baru kalau nggak salah. Jadi nanti di sono cuman kayak diberi materi dan training, udah sama tanda tangan kontrak. Udah sih itu aja. Jadi yang paling penting itu menurut gue tahapan dari registrasi daftar sampai dengan LDK guys. Oke guys, jadi itu adalah tips and trick pengalaman gue cara masuk Yamaha. Kalian bisa praktekkan, dan kalau kalian berhasil, gue seneng banget bikin video ini karena ada yang berhasil, dan kalau ada yang berhasil masuk, kalian tulis di kolom komentar guys. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan itu semua adalah tips yang udah gue jalanin berdasarkan pengalaman pribadi. Dan alhamdulillah lolos guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Supaya channel ini lebih berkembang dan gue lebih semangat buat upload videonya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.